Selamat datang di IFAT Podcast. Hai jelita, sinarmu bagai kilau bintang. Terima kasih, selamat datang kami ucapkan kepada bunda-bunda dari Pospaut. Nah, ini Ibu, kita hari ini ada di IFAT Podcast. Nah, bagi teman-teman yang ada di luar sana, nanti kita akan berbincang-bincang langsung nih dengan bunda-bunda tentang kegiatan apa yang ada di Pospaut. Oke, Bunda, mungkin bisa diperkenalkan dulu ini Bunda dari mana? Terima kasih Bunda. Oke, atas waktunya. Perkenalkan, ini di Bunda Neneng dari Pospaut Adisiwi, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari. Oke, terima kasih Ibu. Halo, saya dari Pospaut Menur, Kecamatan Banyumane. Saya biasa dipanggil Bunda Trisni. Oke, dengan Bunda Neneng dan Bunda Trisni. Oke, Bunda, kita akan mulai dengan berbincang-bincang sedikit ya tentang Pospaut. Jadi ini kan Pospaut itu bergerak di dunia pendidikan anak usia dini. Ya, jadi mungkin bisa dijabarkan mengapa sih pendidikan anak usia dini itu menjadi sangat penting, gitu, Bunda. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin kami akan menjawab. Anak usia dini atau itu adalah anak yang istilahnya kalau kita bilang kertas yang masih kosong Bunda. Oke, Jadi apakah yang bisa kita masukkan di kertas kosong itu? Ya, jadi suatu hal yang baik dengan suatu itu akan berdampak di kemudian hari karena kertas itu akan kita apakan yang kosong itu kita tulisi dengan tinta emas atau kita orek-orek gitu Bunda. Jadi itulah yang kenapa pendidikan usia dini itu sangat penting sekali karena disitulah awal dari semua pendidikan yang akan kita curahkan, yang baik-baik atau yang bagus-bagus akan terkomunikasi di otaknya atau di pikirannya untuk di kemudian hari menjadi lebih baik. Seperti itu Bunda. Oke, luar biasa sekali pendapatnya Bunda Neneng. Terima Jadi kasih. ibaratnya kertas kosong yang bagaimana nanti itu tergantung kita gitu ya. Gitu Bunda. Jadi kita mau diorek-orek atau kita mau melukis yang bagus atau dengan tinta emas kita. Oke, luar biasa. Terima kasih pendapatnya. Kalau dari Bunda Trisni? Silakan. Terima kasih Bunda. Kalau dari saya, kenapa usia dini itu penting sekali untuk perkembangan usia dini? Kalau menurut saya, karena perkembangan anak usia dini itu usia emas untuk perkembangan intelektualnya ataupun perkembangan kesehatannya. Nah, di usia emas itu tugas kita untuk membentuk karakter mereka, karakter anak-anak kita itu untuk membentuk karakter yang luar biasa, yang berbudi pekerti luhur, yang beradab, dan yang pastinya tahu sopan, santun, unggah-ungguh, dan karakter yang memang anak-anak sekarang sudah kayaknya hilang ya. Jadi tugas kita dan lingkungan sekitarnya itu membentuk karakternya yang memang di usia emas itu usia paling benar-benar paling harus dibentuknya di situ, di usia emas itu. Usia 0 sampai 6 tahun. Itu sih. Oke, saya setuju sekali ya Bunda, karena di usia itu yang tidak bisa terulang lagi ya di masa setelah di usia 6 tahun. Dan pendidikan karakter bisa ditanamkan mulai dari sedini mungkin gitu ya intinya. Oke, luar biasa sekali. Oke Bunda, kalau kita melihat dari Pospaut tadi, program unggulan apa yang ada di Pospaut dari Bunda Trisni dan Bunda Neneng itu untuk yang mendukung tumbuh kembang anak? Kalau di Pospaut saya, di Pospaut Menur itu produk unggulan kita metode pembelajaran kita menggunakan SPAT. Jadi anak-anak itu sangat merdeka dan bebas. Intinya bebas bukan kita terus bebaskan dia, tapi kita tetap ada yang namanya batasan-batasan yang memang harus dilalui. Jadi anak-anak bisa memilih apa sih yang harus mereka mainkan, apa sih yang harus dimainkan.
dan anak-anak tidak kita memaksa. Jadi benar-benar yang berpusat pada anak, jadi kita nggak memaksa dia harus belajar apa, bermain apa, jadi kita ada beberapa pilihan, kita memajang beberapa invitasi agar anak-anak tersebut bisa belajar dengan senang dan bahagia, memilih apa sih yang akan dia mainkan. Dan apa proyek apa yang memang nanti mereka akan bangun atau hasilkan, seperti itulah. Oke, kalau dari POSPAUD Menur, LOSPAT. Kalau Ya. dari POSPAUD di Bunda Neneng? Terima kasih. Kalau di Adisiwi atau Adisiwi itu untuk mencakup tentang kesehatan, pendidikannya maupun perkembangannya, itu kita ada setiap Sabtu pertama itu terintegrasi dengan POSPAUD, Posyandu, dan Bina Keluarga Balita. Di situ ada juga orang tuanya. Setelah kita pembelajaran KBM biasa, lanjut ke Posyandu. Tempatnya juga di situ dan tiap hari Sabtu pertama. Kemudian di Posyandu itu kesehatannya, penimbangan DDTK-nya, kemudian dilanjut ke BKB-nya atau Bina Keluarga Balita, di situ perkembangan. Apakah dengan pencapaian ini, dan itu orang tuanya pun akan dibina di BKB seperti itu, dan itu tetap kita laksanakan walaupun mungkin kita hari Sabtu itu masuk, tapi ya nggak apa-apa demi untuk kesehatannya, pendidikannya maupun perkembangan dari anak-anak kami. Jadi kita terintegrasinya betul-betul karena kita juga dari basicnya dari PKK, jadi kita bekerja sama dengan mereka. Seperti itu, Bunda. Oke, jadi program unggulan dari POSPAUD Menur dan POSPAUD Adisiwi ini luar biasa sekali ya, karena kalau dari tadi POSPAUD Menur mengutamakan LOSPAT, mengutamakan barang-barang yang bisa didaur ulang, dipakai lagi untuk pembelajaran. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi tidak mahal, ada di sekitar kita. Oke, tidak harus beli. Ini tergantung kekreatifan dari guru. Tapi tidak rosokan. Oke. Kalau dari Bunda Neneng mengutamakan terintegrasi dengan 3 layanan ya, 3 layanan yang semuanya itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi benar-benar menjadi satu keterikatan gitu ya, dan itu membuahkan tumbuh kembang yang luar biasa yang diharapkan maksimal untuk anak usia dini. Luar biasa sekali untuk POSPAUD Bunda-Bunda ini. Oke. Bunda, terus bagaimana cara POSPAUD itu bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang anak-anak, kalau anak di POSPAUD itu kan kadang dia malas ya untuk sekolah. Lah ini bagaimana triknya ini untuk supaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Terima kasih. Mungkin Bu Neneng bisa menjawab. Untuk di POSPAUD Adisiwi, itu pertama ada pembiasaan yang kita laksanakan yang membuat mereka suka, yaitu kita menanamkan, kita selalu ada upacara, Bunda. Upacara bendera, bagaimana mereka menghormati bendera, dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan situ juga Pancasila juga selalu setiap waktu kita selalu mengadakan upacara, bahkan setiap hari pembiasaan itu ada. Jadi mereka udah nyanyi Indonesia Raya, akhirnya panjang ya, lama-lama ya bisa hafal, dan Pancasila juga hafal. Dan ternyata mamanya bilang, wah di rumah itu menghafalkan terus, senang katanya. Dan seperti itu, mungkin untuk pembelajaran kita lebih banyak bermain karena kita di POSPAUD antara usia 3 sampai 5 saja, jadi lebih banyak bermainnya menggunakan APE dari hasil limbah, karena unggulan kita misalnya program unggulan inovasinya itu APE dari limbah inovasi masyarakat atau mainan edukatif limbah inovasi masyarakat atau disingkatnya Madu 5 gitu. Madu 5. Jadi itu kita membuat APE dari limbah itu, dan untuk bermain anak-anak itu melibatkan orang tua juga. Jadi itu membuat mereka senang. Jadi orang tua juga ikutan kalau pas pembuatan itu, dan anak dilibatkan, itu membuat mereka senang juga. Sangat menarik ya tentunya ya Bunda. Oke. Kalau dari Menur?
Terima PAUD Menur kasih. nggih, suasana belajar yang bisa menyenangkan untuk anak-anak. Kalau dari Menur kita setiap pagi kita kan 1 minggu 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Itu pertama kita pembiasaan seperti biasa, kita baris, kita, senam, kita berhitung, upacara kalau hari Senin seperti biasa juga. Ice breaking itu yang paling menyenangkan, mengenalkan huruf angka lewat lagu, lewat gerakan, atau lewat senam. Kemudian kita tidak lupa selalu sebelum pembelajaran kita membacakan buku cerita. Jadi, apa yang nanti akan kita mainkan itu penguatannya di buku cerita tadi. Itu mengenalkan anak-anak agar lebih senang membaca, karena anak-anak sekarang udah banyak yang nggak senang membaca. Mereka sebenarnya nggak membaca, mereka membaca gambar, membaca warna, karena belum bisa membaca kan. Jadi dan itu secara tidak langsung mengenalkan mereka tentang warna, huruf, angka, karakter tokoh apa yang memang mereka senangi atau tidak senangi, baik, tidak baik, ataupun numerasi apa saja kita bisa mengenalkan lewat situ. Jadi penguatan kita di buku cerita. Nah, buku cerita itu juga sesuai dengan KSP yang memang kita buat. Jadi kita sudah merencanakan program pembelajaran itu dan kita sambungkan langsung dengan buku cerita tersebut. Jadi anak-anak secara otomatis itu akan hafal dengan isi cerita di situ. Itu penguatan kita di situ. Kemudian anak-anak juga bebas memilih bermain apa saja, karena kalau di Luspat itu yang ditekankan, yang dinilai itu bukan hasil tapi lebih ke proses, Oke, luar lebih ke biasa. prosesnya. Nah, untuk hasilnya kan kita nggak bisa yang namanya, kalau kayak LKS itu kan ada hasil karya Iya. atau lembar kerja yang memang bisa kita hasilkan. Tapi kalau Luspat itu kan kayak project yang memang itu yang lepas, jadi kita bisa menawarkan hari ini mau bermain apa, apa yang kalian butuhkan, Bunda bisa bantu apa, kita pengen main apa ya hari ini ya, apa yang boleh nggak mainannya dibongkar, kalau emang nggak boleh ya berarti kita besok lanjut, kalau lanjut besok mau main apa lagi yang harus kita butuhkan. Nah, besok kita cari apa lagi ya untuk membuat bangunan kita atau proyek kita bisa sesuai dengan harapannya gitu kan. Nah, seperti itu, dan anak-anak tuh waktunya pulang saja dia kadang ada yang nggak mau pulang karena proyeknya belum selesai. Terus kalau proyeknya itu kita bongkar, kita nggak minta persetujuan anak tersebut, dia marah karena dia hafal sekali secara detail apa yang dia susun, apa yang dia bangun itu dia detail sekali. Makanya kita potret. Kalau sampai nanti jatuh atau kita membersihkannya itu ada yang geser atau apa gitu ya, kita harus membetulkan sesuai dengan hasil dia kemarin, karya dia kemarin. Nah, besok paginya dia akan melihat, oh ya kemarin pingin nambahin apa ya gitu. Jadi terus besok kita mau main apa itu benar-benar memang sesuai dengan kemauan dia gitu. Jadi ya pokoknya yang kita nilai itu proses dia membangun atau proses dia membuat proyek itu. Jadi intinya kegiatan berpusat pada anak. Iya, Oke, ini bukan luar berpusat biasa pada kita sekali ya. Karena kalau berpusat pada guru itu masih zaman yang Iya, lalu-lalu ya. Nah, kalau sekarang di era sekarang memang harus student sebagai iya, senternya. Dan tadi sudah di dalam PAUD Menur menonjolkan literasi, numerasi. iya. Nah, kalau di Bunda Neneng menonjolkan untuk pengamalan edukasi. nilai Pancasila ya, karena untuk penanaman cinta kepada tanah air ya. Ini sesuai dengan aspek perkembangan anak gitu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bunda. Kemudian pasti dalam pengelolaan POSPAUD itu ada sebuah tantangan ya. Ini saya mau tahu nih, mengulik tantangan terbesar dari POSPAUD-nya POSPAUD Menur dan POSPAUD Adisiwi, apa ini tantangan terbesarnya Bunda?
Terima kasih, saya dulu ya Bunda. Tantangan di pos PAUD Menor, karena kita menggunakan Luspat, pastinya di bulan-bulan pertama, awal-awal itu ambyar, itu biasa. Untuk pembelajaran atau untuk, bermain kita benar-benar yang ambyar, tapi dengan teknik atau pengalaman yang memang, apa, dari tahun ke tahun gitu kita mempelajari, jadi jangan banyak-banyak dulu, apa, Luspatnya itu yang kalau sesuai umurnya, kalau 0, 3, 2 sampai 3 atau 4 itu hanya berapa keping gitu kan. Jadi kalau nanti mereka kurang atau memang butuh lagi mereka bisa, "Bunda saya butuh, kepingan yang ini," gitu. Nanti kita bisa mengajak dia untuk ambil kembali. Nah, tantangannya itu, eee, ke orang tua. Jadi gimana ya caranya biar orang tua itu juga bisa, memerdekakan anaknya untuk bermain seperti di sekolah. Jadi, Mmm, apa sih yang mereka jadi kalau memang bundanya lagi masak nih, anaknya bisa dilibatkan. Kadang kan orang tua nggak sabar ya karena berantakan pastinya. Nah, itu gimana caranya jadi kita parenting, awal-awal pembelajaran gitu, awal-awal kita masuk tuh orang tuanya kita kasih luspat juga di situ, kita kasih tembok gitu, kita kasih beberapa benda. Nah, nanti orang tua tuh suruh bikin, dia bikin apa oh, nih, misalnya kita oke. kita ada cerita nih, misalnya kayak Covid gitu. Nah, kita bikin kayak virus Covid. Nah, dari masing-masing bunda atau yandanya itu akan membuat virus itu dengan berbagai macam hasil karya sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi, nah itu yang akan kami itu loh yang kami kenalkan ke anak-anak, eee, be betapa kreatifnya anak-anak kalau dibebaskan untuk bermain, jadi nggak hanya kalau LKS itu kan satu, misalnya kita bikin kolase kupu-kupu, hasilnya semuanya sama gitu, Mmm, warnanya juga sama, tapi kalau dengan Luspat akan berbeda satu sama lain karena dengan kreativitas masing-masing. Kadang kita pengennya Covid nih, harapan kita anak-anak bikin Covid, ternyata bikinnya harimau, bikinnya bebek gitu kan. Nah itu ya nggak masalah kan memang dia nggak suka kan, ya iya. dia sukanya bikin itu ya ya udah nggak apa-apa karena lebih ke proses kan, seperti itu. Nah terus, menguji kesabaran kita itu pasti, terus menguji kesabaran orang tua. Harapan kita, kita bisa nyambung sama orang tuanya jadi, sinkron aja. Jadi kalau di sekolah itu kan paling 2 jam, kalau di rumah itu jadi kalau berantakan ya nggak apa-apa, nanti gimana caranya, orang tua itu, "Ayo kita bereskan mainannya, mainannya tadi rumahnya di mana ya?" Makanya kenapa di Luspat itu selalu ada tempat, jadi Luspatnya nggak hanya ditaruh-taruh aja, tapi selalu ada tempat-tempat. Kalau biji ini ada tempatnya, itu rumah, seperti rumah. Jadi nanti dikembalikan ke rumahnya lagi. Itu untuk melatih anak-anak, tertib atau mengembalikan mainannya lagi, beres-beres lagi, dia bertanggung jawab untuk mengembalikan mainannya Mhm, oke. lagi. Nah, kadang orang tua itu nggak sabar, udah yang beresin orang tuanya. Nah, itu lebih ke situ. Jadi gimana ya membentuk karakter yang memang tertib, tanggung jawab dan sebagainya, ya perlahan-lahan dari situ. Seperti tantangan kita berantakan, menguji kesabaran, dan yang pasti, untuk kayak, kreatif kita untuk selalu nggak mendikte anak itu dengan pertanyaan apa ya, dengan istilahnya kayak, mmm, apa sih yang kita tuh memprovokasinya anak-anak itu dengan pertanyaan yang memang yang memantik. Jadi enggak yang mendikte, enggak yang menyuruh. Jadi, "Apa nih, kita tanya apa lagi nih?" Kadang-kadang kita kehabisan pertanyaan kan, apalagi yang harus ditambahkan gitu kan ya, kayak gitu-gitu kan, itu pertanyaan paling kalau kita udah kehabisan ide. Jadi itu tantangan kita di situ, terus ujian kesabaran itu pasti, sama orang tua, "Kok anakku diajari kayak ngene iki?" Ya kayak gitu kan, kadang Oh. maksudnya apa gitu kan. Nah itu yang harus kita sampaikan ke orang tua, apa sih tujuannya, kenapa anak-anak dibebaskan bermain dan, eee, apa apa yang harus orang tua lakukan setelah, mengetahui di sekolah itu
digunakan metode seperti NUSPA dan sebagainya, seperti itu Berarti sih. dari berbagai tantangan tadi sudah dijelaskan juga untuk, solusinya ya, Iya. Bunda, ya. Oke, ya itu dari, POSPAUD POSPAUD Menur, Menur. iya. Kalau dari POSPAUD Adisiwi. Adisiwi tantangan terbesarnya apa, Bunda? Tantangan terbesarnya mungkin awal-awal itu orang tua. Oh. Orang tua itu selalu ingin, ikut campur lah, heeh, ikut campur Kepo ngajarin, gitu ya kepo ya. bahasa. Jadi, ya sudahlah kalau di sekolah biar kita atau kami guru-guru yang bunda-bunda yang ngurusi gitu Iya. loh. Maksudnya kan biasanya masih untuk mungkin awal-awal persekolahan itu okelah, nggak apa-apa kalau yang masih kecil, akhirnya orang tuanya masih ada dan terus saya, mungkin kita beri pengarahan, "Ibu, monggo mundur alon-alon, Udah setelah lama. sekian bulan nanti dibebaskan, tidak ada yang di dalam ataupun ikut-ikutan," gitu, seperti itu. Dan itu, dari sekian pengalaman itu akhirnya bisa ya Bunda, ternyata seperti itu. Memang pelan-pelan ke merekanya, karena mereka selalu pengen ikutan, anaknya pengen melu, "Loh, no no no, ndak seperti itu Bunda, Mah, tidak seperti itu Mama, Papa," atau gitu. Jadi setelah bulan pertama, oke, ndak apa-apa, karena masih ada yang nangis dan sebagainya. Tapi kemudian mundur alon-alon, akhirnya mereka meninggalkan ruangan itu, bahkan meninggalkan sekolah pun monggo, saya bilang seperti itu. Dan itu eee, perlu pemahaman kepada orang tua itu tantangannya yang seperti itu. Dan akhirnya kita solusinya yaitu, kita mungkin parenting ya, parenting walaupun di bina keluarga balita pas di perkembangan anak disampaikan juga oleh kadernya. Saya titip, biasanya kan kita kerjasama, karena kerjasama jadi pas ininya, ya katakanlah bulan ini yang harus disampaikan ini dan kita kerjasama seperti itu kepada orang tua Oke. tersebut. Karena kan di BKB kan orang tuanya yang dibina, bukan Oh, anaknya. iya iya. Jadi seperti itu. Dan biasanya suka ikut-ikutan. Akhirnya kami pun untuk menyiasati, aduh sampai berbelit, Menyiasati. menyiasatinya seperti, "Sudahlah, Mah, anak tidak usah bawa apa-apa dari rumah. Kita siapkan semuanya. Oke. Alat apapun atau gunting atau dan sebagainya, kita siapkan. Jadi Mama nggak usah ribut, nggak usah, ah nanti anaknya mah gitu dan sebagainya, itu kita siapkan semuanya Oke. dari PAUD. Jadi untuk itu tantangan yang paling Paling kadang-kadang berat ya, karena, heeh, orang tua ada ketemu kita setiap iya, hari ya, betul Bunda. Bunda. Jadi, itu dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan, pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani dari tahun ke tahun, itu bisa diterapkan dan alhamdulillah bisa berjalan dengan ya solusi itu terpecahkan Bunda. Berarti intinya harus ada komunikasi Komunikasi, yang ya baik ini dari sekolah sekolah dengan dan orang orang tua. tua dan itu pasti nanti, hasilnya akan menciptakan suasana yang, Ya, enak asal gitu ya, enak nyaman ya, waktu orang kita tuanya juga tidak sekolah. merasa, "Wah aku Iya. kok kon mundur, Iya, kon sebagai guru tidak terbeban, sebagai orang tua orang tua percaya percaya kepada kepada lembaga orang tua." kita gitu, Gitu oke. aja. Oke Bunda, kemudian nah ini pertanyaannya menyambung ini, seberapa penting peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak usia dini? Ini dari Bunda Iya, Neneng dulu. terima kasih. Sangat penting sekali ya, karena secara, mau ndak mau secara pembiayaan. Aduh, pertama nih ya, secara pembiayaan kita juga, eee, membutuhkan orang tua. Walaupun mungkin di pos-PAUD Adisiwi itu masih subsidi silang Bunda, Oh gitu. masih subsidi silang karena dari awal itu, apa ya, kita, sosial oriented bukan bisnis oriented. Jadi kita harus, sosial. Jadi untuk SPP memang ada, tapi monggo kerso gitu loh. Jadi tidak sama kami. Oh, Ini ada yang 50, ada yang tidak, ada oke. bahkan ada yang tidak bayar, Bunda. Berarti beda-beda ya per Beda-beda, anaknya. iya, dan kita tidak membedakan tapi. Tapi diberikan fasilitas pendidikan, Fasilitas pelayanan yang sama. sama. Iya, jadi dari awal memang, visi misi seperti itu, jadi kita tetap laksanakan sampai, hari ini. Oke, Jadi luar masih biasa. seperti itu. Jadi kita penting dengan orang tua, monggolah subsidi silang bagi yang mampu membayar lebih, monggo, bagi yang tidak mampu
tapi kita tidak akan memberitahukan berapapun Iya. ke mereka itu. Jadi tidak ada istilahnya kesenjangan sosial dan Iya, sebagainya iya. itu. Dan yang pasti tadi bahwa kita dalam perkembangan anak kita butuh orang tua sangat-sangat karena dipaut kan hanya 2 jam lah, di mereka 22 Iya, jam pendidikan ya, yang lama ada di dalam iya. rumah dan Iya, keluarga. makanya kita pun akan memberikan buku yang 8 pembiasaan itu, Oke. suruh mengisi beliau. Untuk di Anaknya ngisi checklist cek gitu ya? ya, di checklist atau jam berapa dia Oke. bangun gitu, nanti setiap bulan dikembalikan kita periksa. Oke, jadi ada, buku yang, ini untuk mengontrol Iya, gitu iya, ya, gitu, oke. seperti itu udah Oke, mungkin. terima kasih. Kalau dari Pos PAUD Menur, seberapa penting peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak usia dini? Terima kasih. Berapa penting orang tua? Sangat penting sekali. Kalau di Pos PAUD Menur, saya menyambung yang tadi Iya. dulu. Tadi apa, peran orang tua tadi kalau di Pos PAUD Menur ada 3 kelas, umur usia 2 sampai 3, 3, 4, dan 4, 5. Untuk yang usia 2, 3 masih pendampingan bersama. Maksudnya pendampingan bersama dengan orang tua itu di 2 bulan, 3 bulan awal. Jadi orang tua tahu apa sih yang harus anak-anak kerjakan di sekolah itu. Kalau yang kelas 4, 5 atau 3, 4 boleh sih orang tuanya masuk dulu, kan anak-anak macam-macam ya, ada yang mandiri, ada yang belum. Itu boleh ditungguin atau boleh ditemani, tapi hanya berapa minggu saja, setelah itu lepas. Nah, untuk peran penting, kita bekerja sama dengan orang tua, kita benar-benar yang melibatkan orang tua untuk setiap pembelajaran, untuk setiap kegiatan yang mendukung program sekolah. Nah, jadi apapun misalnya kita ada outing, kita ada acara apapun, kita selalu melibatkan komite. Jadi pendidik itu di Menur hanya mendidik saja. Jadi kita nggak terlibat masalah keuangan atau apapun. Oke. Jadi kita serahkan ke komite. Kemudian komite nanti koordinasi dengan wali murid atau para orang tua. Kalau mungkin ada masalah atau kendala yang mungkin mereka tidak bisa atau mereka tidak harus gimana ya ini ya, baru konsultasi ke pendidik atau pengelola. Jadi benar-benar yang kita percayakan semuanya ke komite, kemudian ke wali murid. Jadi gurunya biar agak ringan, hanya mikir tentang pembelajaran dan tetek bengeknya itu. Jadi untuk urusan program-program yang memang sudah kita rencanakan 1 tahun, jadi kita sampaikan ke komite. Nanti komite yang melaksanakan mungkin ada tabungan atau ada iuran-iuran PMT dan sebagainya itu semuanya kita serahkan ke komite. Gitu. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa kerjasama antara orang tua dan sekolah itu sangat mendukung ya untuk oke, Benar semoga sekali. kolaborasi ini tetap terjalin. Intinya kita bangun komunikasi yang positif Iya, untuk dari orang tua dan pihak pihak sekolah. sekolah ya. Oke, Bunda terima kasih sekali. Sebenarnya pengen banget ini ngobrol dengan waktu yang lama ya. Mungkin di kesempatan berikutnya kami akan mengundang Bunda-Bunda kembali untuk kita ngobrol lebih panjang lagi, lebih banyak lagi dengan tema-tema sekitar anak-anak usia dini. Iya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, ini kita sudah berbincang-bincang luar biasa, seru sekali dengan Bunda Neneng dan Bunda Trisni. Kemudian kita sudah mengulik seberapa penting ya peran orang tua ataupun pendidikan dari anak usia dini. Dan semoga kita juga bisa bertemu kembali di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Iya, Bunda Neneng, saya dari Candi, Bunda. Saya pernah WA jenengan. Jangan RW 4 ya? RW 1. Oh, yang ini ya, pos PAUD-nya dekat kelurahan itu kan? Iya. Nah, saya pernah WA jenengan loh, Bu. Iya. Oke, baik. Oke, siap. Saya pernah ke pos PAUD juga. Oke, monggo silahkan.
Boleh jadi langsung. Boleh, silakan. Saya Candi, Bu, RW 4. RT 4, RW 6, saya RW 6. Nggih. Terima kasih, nggih. Terima kasih. Hah? Tunggu Aziza. Oh, tunggu Aziza sebentar. Oke, sebentar.